akan membalas dendam agar manusia menyadari betapa tangguhnya kita. Asyiknya membaca nyaring. Halo sahabat buku di rumah, kembali lagi bersama Miss Anko membaca nyaring. Kali ini Miss Anko akan membacakan buku bertemakan sampah. Judul ceritanya Sedotani si Ratu Sampah. Penulis John Frederick C. Bugayong, ilustrator Louis Wang and Daguson. Dari sampul bukunya, kita langsung bisa melihat ada sebuah sedotan merah dengan ekspresi wajah yang amat sangat marah. Dia berada di tumpukan sampah. Seperti apa ceritanya? Yuk kita baca sama-sama. Campuran bau dari makanan basi, kulit sayuran busuk, bangkai binatang, dan sampah-sampah lain dari manusia mewarnai kehidupan di kerajaan Cala Junan. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam sampah dan ratu mereka, Sedotani. Sedotani merah warnanya dengan panjang 1,5 tapak tangan, terbuat dari plastik. Dia sombong karena berasal dari kedai kopi yang terkenal di kota. Setelah manusia menggunakan kita, mereka mencampakkan kita di sini tanpa tujuan dan terlupakan, omel Ratu Sedotani. Tetapi yang mulia, sekarang ada orang yang mengumpulkan kita untuk didaur ulang, jawab salah satu botol plastik. Iya, betul. Tetapi masih banyak yang tidak tahu bagaimana memisahkan sampah mereka dan tidak mematuhi hukum dan peraturan, ujar Ratu Sedotani. Dari pengamatan saya, manusia lambat laun berubah. Yang terhormat Ratu, ujar seonggok remasan kertas. Sampah yang lain setuju dan menganggukkan kepala. Itu tidak benar. Aku akan membuktikan kepada kalian semua bahwa manusia belum berubah, Ratu bersikeras. Apa yang akan engkau lakukan, yang terhormat Ratu? Tanya sekaleng sarden berkarat. Aku akan membalas dendam agar manusia menyadari betapa tangguhnya kita, seru Ratu Sedotani. Tawa jahatnya terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan Cala Junan. Guna melaksanakan rencananya, Sedotani berangkat ke kota untuk membuktikan bahwa manusia masih belum berubah. Sedotani memulai dari tong sampah di dekat kedai kopi tempat dia berasal. Di sana, dia melihat sedotan-sedotan lain seperti dirinya. Kenapa kamu ada di sini? Tanya sebuah sedotan putih. Ikutlah denganku, mari bersama-sama melawan manusia. Mereka masih tidak tahu cara memisahkan plastik dari sampah yang membusuk, perintah sedotan. Namun, kami tidak terbuat dari plastik. Kami terbuat dari kertas dan kertas bisa membusuk, ujar sedotan putih yang lain. Maksudmu, manusia sudah tidak lagi menggunakan sedotan plastik seperti aku ini? Tanya Sedotani keheranan. Iya, sudah lumayan lama begitu. Lebih baik kamu pergi saja, karena semua yang ada di sini dapat membusuk, tambah sedotan kertas yang lain. Sedotan yang lain mengusirnya pergi. Sedotani cuma tersenyum kepada mereka. Seulas senyum dari plastik palsu. Sedotani melanjutkan perjalanannya menyusuri kota. Ia melangkah menuju selokan. Ia tahu di situ biasanya sampah plastik akan terdampar dan menghalangi aliran air. Kali ini aku yakin kawan-kawan plastikku ada di sini. Lalu aku bisa membuktikan kalau manusia masih belum berubah, kata Sedotani pada dirinya sendiri. Kalau menurut sahabat buku di rumah, apakah Sedotani akan menemukan teman-temannya di selokan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Wajah Sedotani pucat karena terkejut ketika melihat selokan itu sangat bersih. Air selokannya bersih dan mengalir lancar. Tidak ada satupun sampah yang menyumbat atau mengambang di selokan. Wah, sahabat buku, ternyata selokannya bersih, tidak ada sampah. Bagaimana bisa ya? Yuk simak lebih lanjut. Ketika Sedotani menengadah, ia melihat sebuah tanda peringatan yang digantung di tiang. Kota bebas plastik. Sedotani tersenyum kembali.
Senyum dari plastik. Palsu. Badan plastik sedotan terasa seperti meleleh atas apa yang ia temukan. Tetapi ia tidak kehilangan harapan. Ia pergi ke pantai, tempat yang biasanya dipenuhi sampah. Tiba-tiba, Sedotani menemukan sekumpulan anak-anak muda yang memunguti sampah di tepi pantai. Mereka tertawa dan berlomba-lomba untuk melihat siapa yang pertama kali memungut sampah. Mereka mengumpulkan botol dan kantong plastik, kaleng kecil, dan segala apapun yang bisa digunakan kembali. Pada akhirnya, dengan marah, kecewa, dan sedih, Sedotani memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan kembali ke Calajunan. Dalam perjalanannya kembali ke Calajunan, ia melewati sebuah tempat sedotan-sedotan plastik yang sudah digunakan sedang dicuci. Sedotan-sedotan yang baru saja dibersihkan berwarna-warni yang diubah menjadi tas-tas cantik, sandal, dan tikar. Sedotani menghampiri mereka dan tersenyum, seulas senyum yang tulus. Wah, keren banget ya sahabat buku. Ternyata sampah plastik bisa dibuat menjadi kerajinan yang indah seperti ini. Kalau kamu pernah tidak mengolah sampah plastik di rumahmu? Kalau pernah, kamu olah jadi apa? Yuk ceritakan di kolom komentar.